Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu wal arba'un. Masalah yang ke-44. Lamma thabata annal alfadhu dalailu ala ma fi ad-dhamairi wal qulub wal madlulu alaihi bihadhil alfadhi huwal iradat wal i'tiqadat aw naw'un akhar qalatil mu'tazilah. Kemarin al-hararatul ghuriziyah itu mana energi, Sofan? Al-hararatul ghuriziyah itu energi. Setelah kita tahu bahwa lafal itu yang kita ucapkan adalah bukti apa yang ada dalam hati kita, realisasi dari apa yang ada dalam batin kita, maka yang dilafalkan itu mestinya pasti ada dua atau lebih lah. Satu adalah kemauan, dalam hati ada kemauan tuh, terus kita ucapkan, berarti kan ucapan kita itu bukti bahwa dalam hati kita ada kemauan. Saya ingin makan, dalam hati dulu tuh, saya mau makan, itu diucapkan saya mau makan, itu berarti lafal itu sebagai dalil apa yang ada dalam kemauan. Wal i'tiqadat atau akidah, keyakinan, dalam hati ada keyakinan, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam hati dulu, apa sajalah, akidah apa saja. Maka setelah jelas seperti itu, madhab Mu'tazilah berkata, sighatu if'al lafdhu mawdu'ah li iradatil fi'li. Bentuk kata perintah if'al itu lafal yang diciptakan, dijadikan untuk menunjukkan kehendak bekerja. Saya perintah pada anak isyrab, berarti itu kan sebuah bentuk lafal yang saya ciptakan agar saya menghendaki agar anak itu minum, maka saya berkata isyrab, gitu kan? Itu kalau bentuk amar. Sekarang kalau bentuk yang khobar, informasi sifatnya, wasighatul khobar lafdzatun mawdu'atun li ta'rifi anna dzalikal qaila ya'taqidu anna al-amra fulani kada wa kada. Tapi kalau redaksi berita, pisang itu manis, misalkan pisang itu manis, maka lafal yang saya ucapkan itu, bagi saya mengucapkan, meyakini bahwa pisang itu manis. Baru saya katakan, meyakini dulu, dalam hati saya meyakini. Jadi walhasil lafal itu ada dua, ada yang bentuk perintah atau larangan, atau bentuk informasi, berita. Dua-duanya mawdu'ah. Wa qala Sabuna, madhab Asy'ari berkata, at-talabun nafsani mughayyirun lil iradah. Kehendak yang ada dalam jiwa itu beda dengan iradah. Yang kita kehendaki itu bukan iradah. Wal hukmu dzihni amr wal i'tiqad. Keputusan atau hukum secara mental itu bukan i'tiqad. Belum tentu i'tiqad itu. Amma bayanu anna talaban nafsaniyya mughayyir iradah fadalil alaihi annahu ta'ala amara al-kafira bil iman. Nih, bahwa talab nafsani, kehendak yang bersifat psikologis, bukan iradah, bukan kemauan. Contohnya ini, buktinya. Allah memerintahkan orang kafir agar beriman. Wa hadza muttafaq alaih. Walakin lam yurid minhul iman. Tapi Allah tidak menghendaki orang itu beriman. Jadi artinya apa? Artinya tolab, perintah, tidak sama dengan kehendak. Paham betul? Allah merintah Abu Jahal beriman, tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Jadi tolab dari Allah, perintah dari Allah beda dengan
kehendaknya. Walakin lam yurid minhul iman. Akan tapi Allah tidak menghendaki dari Abu Jahal atau orang kafir beriman. Walau aradahu lawaqa. Seandainya Allah menghendaki dia beriman, maka dia pasti beriman. Wa yadullu al wajhan. Ini dalilnya ada dua nih. Al-awwal, anna qudratal kafiri in kanat mujibatan lil kufri, kana khaliqu tilkal qudrah muridan lil kufri. Sesungguhnya kemampuannya orang kafir apabila dijadikan sesuatu faktor yang mewajibkan dia kufur, maka yang menciptakan kemampuan itu dikehendak. Itulah yang yang menciptakan kemampuan itu menghendaki kufuran. Seandainya atau sesungguhnya kemampuan orang kafir apabila menjadi faktor kekufurannya, maka yang menciptakan kemampuan itu menghendaki kekufuran. Lianna muridal illati muridul lil ma'lul. Karena mempunyai kehendak terhadap illat, pasti menghendaki ma'lul. Sebab dan akibat. Wa in kana salihatan lil kufri wal iman. Walaupun boleh-boleh saja, mungkin saja kufur dan iman. Mungkin saja dua-duanya kudrohnya orang kafir tadi, boleh saja salihan lil kufri wal iman. Imtana arujhanu adima al-akhir illa bimurajjih. Maka kenapa salah satunya unggul, artinya pilihannya iman atau kafir, pasti ada murajjih. Yang faktor yang mendorong dia pilih salah satunya. Wa dzalikal murajjihu in kana min 'abdi 'adat taqsim awal. Nah, yang murajjih ini yang mengutamakan salah satu dua pilihan itu seandainya dari dia sendiri, dari hamba, dari manusia, kembali ke pembagian yang dua tadi. Wa in kana min Allah, kalau murajjih itu Allah, orang kafir bisa saja kufur atau iman. Kemudian kalau dia milih kufur, dari siapa itu? Murajjihnya siapa itu? Allah murajjihnya. Fahina idzin yakunu majmu'ul qudrati ma'da'ita mujibul kufri wa muridul illati muridul ma'lul. Maka kalau sudah yang mendaki itu yang memilih kekufuran misalkan, maka itu gabungan antara kudrah kemampuan orang kafir tadi dengan faktor yang mendorong kekufuran yaitu Allah, maka berarti muridul illah bil ma'lul fathabata annahu ta'ala muridul kufri minal kafir. Dengan demikian maka jelas Allah menghendaki kufuran. Paham betul? Abu Jahal misalkan contohnya, bisa saja hatinya itu mungkin iman mungkin kufur, lalu dia milih kufur. Satu, dia punya kemampuan kudrah untuk kufur. Dua, adalah faktor yang mendorong dia kufur, murajjih. Sebenarnya Allah murajjihnya. Maka yang menghendaki Abu Jahal kufur Allah itu sendiri. Walaupun Allah perintah Abu Jahal beriman. Makanya antara perintah dan perintah beda. Jadi gini, potensi pada seorang bisa kafir, bisa mukmin, bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Itu potensi ada kan. Kemudian dia punya kemampuan untuk baik atau untuk buruk. Nah, kalau milih yang buruk, Allah yang mendorong. Milih yang baik, Allah yang mendorong. Gabungan antara kemampuan potensi yang ada dengan murajjih itu Allah. Maka yang menghendaki saya berlaku baik, Allah yang menghendaki. Sesuai dengan perintahnya misalkan. Nah, yang menghendaki saya melakukan yang jelek, Allah juga menghendaki, tapi bertentangan dengan perintahnya. Kenapa? Karena subutul illah pasti subutul ma'lul. Kalau ada faktor pasti ada akibat dari faktor tersebut. Ada sebab, bisa ada akibat. Ya, kalau ditanya, mengapa ya Abu Jahal kafir? Ya karena dia punya potensi untuk kufur. Dan walaupun dia mungkin beriman, mungkin kafir, dia memilih kufur. Allah itu yang menghendaki. Abu Bakar memilih beriman, Abu Bakar. Karena Allah juga yang murajjihnya.
Sebelumnya potensi Abu Bakar juga bisa saja kafir kan? Potensi pada diri Sayyidina Abu Bakar mungkin mukmin kafir. Nah, dia punya kemampuan tuh memilih salah satu ada kemampuan. Nah, tapi dia kok pilih iman siapa itu? Ada mukhassis, ada murajjih, itu Allah. Itu namanya hidayah. Wathani, anna Allah Ta'ala alimun bi anal kafir yakfur. Allah tahu bahwa orang kafir itu akan kafir, akan kufur. Wa husulu hadzal ilmi diddun li husul iman. Mengetahui tentang kufur pasti atau pengetahuan bahwa Allah mengetahui tentang dia itu kafir pasti berlawanan dengan beriman kan? Waktu tahunya Abu Jahal kan dia Allah tahu Abu Jahal akan kafir, pasti nggak akan beriman dong. Wal jam'u bainad diddain muhal. Mengumpulkan antara iman dan kufur pada satu orang yang muhal. Wal alim bi kauni syai'i mumtani'al wuqu'i la yakun muridan lahu. Yang mengetahui yaitu Allah. Allah yang sudah tahu bahwa Abu Jahal akan kafir, maka pasti tidak akan terjadi lawannya yang tidak dikehendakinya. Allah tahu sudah Abu Jahal kafir, masa Abu Jahal iman? Berarti nanti ilmunya bertentangan dengan yang dikehendakinya. Fatabata annahu ta'ala amarul kafiru bil iman wa thabata an la yuridu minhu iman. Maka Allah itu jelaslah bahwa Allah itu memerintahkan kepada orang kafir agar beriman, tapi Allah juga tidak menghendaki dia beriman. Fawajaba an yakuna madlulu amrillah fi'lu syai'in akhar siwal irada. Maka pasti madlulnya perintah Allah untuk beriman itu sesuatu yang bukan iradah. Allah perintah beriman pada Abu Jahal. Lalu perintah itu bukan iradah, bukan iradahnya, bukan. Wa dzalika huwal matluub. Wa amma bayan al-hukm adh-dhihni mughallil i'tiqad wal 'ilm, bahwa apa yang ada hukum sesuatu yang kita hakimi, kita putuskan dalam mental kita, itu bukan i'tiqad, bukan. Dalilnya begini. Anal qail idza qala al-'alam qadim famadlul hadzal lafdh huwa hukmu hadzal qail bi qidam al-'alam. Maka jelas sekali lafal ini menunjukkan di sana orang yang bicara yang mengatakan alam itu qadim menghakimi bahwa alam itu qadim. Wa qad yaqul qail bi lisani hadza ma ya'taqidu an alam laysa bi qadim. Mungkin saja si orang mengatakan alam itu qadim dalam hatinya tidak meyakini alam itu qadim. Fa'alimna anna al-hukma dzin hasil wal i'tiqad ghairu hasil. Maka yang ada dalam mental itu terjadi, tapi akidahnya tidak terjadi. Ada orang dalam hatinya meyakini Allah itu ada, tapi mulutnya atau prakteknya dia ateis, nggak percaya pada Tuhan. Dalam hati kecilnya berarti ada Tuhan, Tuhan ada. Ada orang mengatakan Tuhan 3, dalam hatinya satu. Ini berarti apa? Berarti apa yang ada dalam hukum ini beda dengan akidah keyakinan. Keyakinannya Allah itu 1, hukum dzihninya atau 3 misalkan. Yang dibicarakan ini sesuatu yang nyata di tengah-tengah kehidupan. Dengan bahasa filosofi jadi sulit. Lalu gampang aja nerangkannya, gampang saja ini, tapi dibikin bahasa yang ini namanya bahasa dialogis seperti ini. Dialogis, mantiki. Supaya apa? Supaya ngomong dengan cara begini, supaya antisipasi jangan ada orang yang menyangkal. So kalau ngomongnya gampang saja banyak mudah disangkal, mudah didebat. Jadi kalau sudah diantisipasi dengan begini nih, dari mana mau mendebat? Al-masalatul khamisatul arba'un. Madlulatul alfadhi qad takunu asya' mughayyatul alfadhi. Maknanya lafal itu beda dengan lafalnya, ya dong. Maknanya sukar ya gula. Maknanya
syayat teh, ma'un air, sama langit, arus bumi. Wa qad takunu madlatuha aidan alfadhon. Seperti isim. Yang mana isim maknanya? Fi. Mana fi? Huruf mana huruf? Am mana amum, khas mana khusus. Mujmal, mubayyin atau mubin. Itu lafalnya isim, maknanya juga isim. Wal ismu tawi isim. Isim mana isim itu? Hada ismun, ini isim. Isim ya isim juga warnanya. Fa inna hadhihi alfaz asma wa musammayat wa aidan alfaz. Al-mas'alatu as-47 tariqu ma'rifatil lughati imma al-aql wahdahu wa muhal. Cara mengetahui bahasa ada kalanya dengan akal, itu muhal itu. Kalau hanya dengan akal muhal. Wa immal naql al-mutawatir aw al-ahad wa sahih. Atau cara mengetahui bahasa itu dengan nakal apa namanya? Dengan apa? Transformasi. Baik itu mutawatir maupun kita ngerti bahasa Inggris dari akal. Kita ngerti bahasa Arab, bahasa apa saja lah. Itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, apa dengan akal tuh? Ya enggak dong, dengan nakal. Wa imma yatarakabu minha, atau dua-duanya, dari nakal dan dari akal. Kama idza qila sabata bin naql jawaz idkhal istithna ala sighati man. Jelas sekali bahwa secara nakal membolehkan atau bolehnya memasukkan istithna dalam bentuk dari bentuk man. Wa thabata bin naql anna hukmal istithna ikhraju ma law la dakhala fi. Dan dengan nakal pula kita tahu bahwa istithna itu mengeluarkan sesuatu yang seandainya tidak sesuatu tersebut dia masuk dalam hukum yang satu lah, dikeluarkan dari istithna. Fa yalzam majmu'ihima bi hukmil aqli qawl tilka as-sighah mawdu'ah lil umum. Maka jelas sekali dengan akal bahwa sighah tadi, bentuk tadi telah diciptakan untuk umum. Jadi apa? Ini yang dengan dua-duanya nih, yang dengan nakal dan akal ini. Wa ala hadha at-tariq ta'wil akthar fi itsbat akthar lughat wa dha'if. Cara inilah bagaimana kebanyakan para ulama atau para ahli bahasa menetapkan kebanyakan bahasa seperti ini, tapi ini dhaif. Di anna hadzal istidlal inna masyahu law qulna anna wadi'ataini kal muqaddimatain wajib an yakuna mu'tarifan bi hadhihi al-mulazamah. Wa illa lazima tanaqud. Karena apa dhaif? Karena yang dijadikan alasan bisa terjadi kalau kita berpendapat bahwa wadi'utaini kal muqaddimatain, yang menciptakan dua muqaddimah tadi, nakal dan akal tadi, wajib yang mutarifan bihadil mulazamah, harus mengakui pula ada kepastian, keterkaitan antara dua muqaddimah tadi. Wa illa lazimat tanaqud. Kalau enggak maka akan kontra. Lakinnal wadi' lil ghad qad law thabata an wa wajib talazim min al-munaqadah. Tetapi orang menciptakan bahasa itu seandainya menetapkan bahwa Allah Ta'ala wajib dari munaqadah. Amma law kana huwa an-nas lam yajib dzalik. Tapi kalau menciptakan bahasa itu manusia, ya tidak wajib tanzih minal munaqadah. Walamma kana hadzal asma syukan kana dzalika dalil mithlah. Nah, perdebatan ini kan masyuk nih. Dia itu bahasa dari Allah apa dari manusia, apa dari akal, apa dari nakal. Setelah ini semua masyuk, tidak jelas, ya sudah. Darinya juga masyuk juga. Jadi bahasa itu dari mana? Tauqifi atau taufiq, sama dengan hampir seperti itu, Taufiqi apa tauqifi? Apa dari Allah, apa dari ya. Tapi yang paling enak sih jawabannya yang ada dari Allah, ada yang nakal. Yang nakal terutama bahasa-bahasa kita lah. Cuma dengan al-masalatu al-40 al-lughatul manqulatu ilaina ba'duha manqul bitawatur. Bahasa yang datang ke kita itu diantaranya ada yang mutawatir.
yang sangat terkenal. Wa dua maqul bil ahad. Di antara bahasa juga ada yang datang ke kita itu dengan diriwayatkan oleh pribadi seorang dua orang. Wa ta'ana ba'duhum fi kaunnya mutawatirah. Ada sementara ulama yang tidak mengakui bahwa bahasa itu mutawatir. Enggak mutawatir. Contoh katanya. Faqal asyharul alfaz wa qawli Allah. Lafal yang paling masyhur, lafal Allah yang paling masyhur. Wa qad ikhtalafu fiha. Bagaimana mutawatir? Ikhtalafu fiha kok. Padahal lafal Allah terkenal. Lafal Allah itu. Toh begitu ulama tidak sependapat. Faqil innaha laysat arabiyyah. Lafal Allah bukan Arabiyah, bal hiya Ibriyah. Ini bahasa Ibrani itu. Wakil, inna ismu alam. Jadi ada matanya itu bahasa Arab, ada matanya bahasa Ibriyah. Coba, padahal lafal itu terkenal. Lafal Allah itu lafal yang paling terkenal. Tapi ada ulama berpendapat berselisih. Ada mengatakan Allah itu bahasa Arab, ada mengatakan Allah itu bahasa Ibrani. Dah, ada lagi. Wakil inna ismu alam. Alhamdulillah istilah syakoh. Ada mengatakan itu ismu alam. Berarti nggak punya mustaq. Ada enggak itu mustaq itu dari ilahun, dari walahajal, banyak lah dan nanti pembicaraan panjang ini. Wadaqaruna fi istiqaqatiha wujuhan asyrah. Diambil dari apa Allah itu? Dari banyak istiqaqnya sampai ada 10 macam. Wa baqiyal amru fi hadzal ikhtilafati mauqufan ilal an. Ikhtilaf ini enggak berhenti atau belum selesai sampai sekarang. Wa aidan falafdhatul iman wal kufri qad ikhtalaf fihi ma ikhtilafan syadidan. Lafal iman, lafal kufur dulu. Ulama berselisih pendapat, sangat berselisih. Wa kadza syul awamir wan nawahi wal mulah khusus ma annaha asyaddul alfazu syuhratan. Padahal lafal iman, lafal kufur, lafal umum, lafal khusus itu sangat terkenal. Oleh karena itu ini dalam menyangkal bahwa wa idza kana halu kadzal fil adhar aqwa fama dhannuka bima siwaha. Kalau dengan lafal yang terkenal saja ada perselisihan, apalagi dengan lafal yang selainnya yang terkenal, maka tidak mungkin mutawatir. Wal haq yang benar anna wurud hadhil alfaz fi usul hadhil mawarid ma'lumun bitawatur. Yang benar, ini yang beliau memutuskan bahwa kedatangan atau riwayat dari lafal-lafal ini tadi pada asalnya maklum bitawatur. Lafal Allah misalkan, diketahui orang semua tahu Allah itu apa itu. Fa amma ma hiya tu'tibatu fi allati ikhtalafu fiha. Tapi hakikatnya dan bagaimana i'tibar itu anggapan penilaian apa itu mustaq, apa itu alam, itu kan penilaian namanya. Nah itulah yang berselisih. Tapi lafal Allah mutawatir. Lafal Allah mutawatir. Yang tidak mutawatir yang mana? Allah itu mustaq apa alam? Kalau mustaq dari apa? Itu yang tidak mutawatir. Wa dzalika la yadfi husn tawatur fil asli. Maka tidak mengurangi, tidak merusak, tidak mengurangi keputusan mutawatir dalam aslinya. Al-masalatus arba'un. Jadi contoh lafal Allah, lafal yang paling terkenal. Toh di situ masih ada perselisihan. Allah itu bahasa Arab bukan bahasa Arab. Allah itu mustaq apa ism alam. Kalau mustaq dari apa? Sampai ada 10 mustaqnya itu. Berarti Allah tidak mutawatir dong. Kata Imam Razi, asal lafal Allah mutawatir. Khilaf itu setelah i'tibarat, setelah dianalisis, setelah dinilai. Al-masalatus arba'un. Minhum man salam khusnatawatur fi ba'd al-alfaz fi hadha al-waqt illa anhu za'ama anna hal al-adwar al-madiyah ghair ma'lum. Fala'alla an-naql yantahi fi ba'd al-adwar al-madiyah ila al-ahad wa laysa ila al-ahad. Ada sementara ulama yang mutawatir, ada lafal itu mutawatir. Sampai hari ini waktu ini. Tapi dia menyangka itu dulu karena telah berrotasi ya. Rotasi zaman tidak diketahui. Dan nanti pada akhirnya nakalnya itu riwayat lafal tersebut
pada ujungnya pada ahad. Jadi ini mungkin saja lafal itu mutawatir sekarang, dulunya tidak. Mari gitulah. Mungkin saja lafal itu tidak mutawatir sekarang, tapi karena generasi ujungnya ahad, ujungnya bukan mutawatir. Walaysa liqa'il ayaqul. Tidak mungkin ada orang berkata begini, "Law waqa'a dzalika lashtahara balu ila hadd tawatur." Karena hadhihi al-muqaddimah in sahhat fa inna tasif laqi' 'azimah. Seandainya benar apa yang tadi ini alasan tadi, pasti akan terkenal. Kalau sudah terkenal berarti mutawatir. Kalau muqaddimah itu kalau benar, maka benar di kenyataan yang dahsyat yang benar ini, kebenaran yang dahsyat. Wa matasarrufat fil alfaz fa waqi' haqiqah. Tapi otak-atik dalam lafal itu hal remeh-temeh itu. Wal haq anna al-ilm ad-daruri fi hasil bi anna lafdhul al-arab wal jidar wad dar kana huma wa hal ashbahiyya fi al-azmat al-madiyah kala fi hadha zaman. Yang benar begini, yang benar. Ilmu daruri secara daruri, lafal ka'sun, lafal kolamun, lafal kitabun, itu sudah maklum dari dulu sampai sekarang ya sama. Artinya sama-sama mutawatir jadinya. Sama-sama mutawatir. Gak usah otak-atik lafal lah. Gak usah otak-atik lafal tadi. Masalah kecil otak-atik. Yang jelas, secara ilmu daruri, kita tahu lafal sama, lafal alat, lafal jidar, lafal dar, langit, bumi, rumah, tembok. Itu dulu dan sekarang, ya sama saja lah. Jadi gak usah dibahas gitu. Gak usah otak-atik lafal tadi. Seperti lafal Allah tadi. Gak usah dibahas lafalnya, dari sisi lafalnya. Al-masalatu at-tas'atu la syakka anna aktsara al-lughati manqul bil ahad wa riwayatul ahad wa riwayatul wahid innama tufidu dhann inda i'tibari ahwal ruwah wa tasaffa ahwaluhum bil jarh wa ta'dil. Sudah barang tentu, tidak ragu lagi, kebanyakan bahasa itu dinukil ya, disebarkan dengan berita ahad, tidak mutawatir, kebanyakan. Nah, sedangkan riwayatnya orang satu itu bisa hanya mengandung makna dzon, dugaan, tidak yakin tidak. Apalagi kalau kita lihat ahwaluah, keadaannya si perawi itu, tasawuf ahwaluhum, adil apa enggak, fiqh apa enggak, dobit apa enggak, dengan jarh wa ta'dil. Wah, sudah jelas itu. Lafal itu berarti, logat itu berarti ahad. Thumma inna nas hadhihi syara'it syaratu fi syara'it syaratu hadhihi syara'it fi riwayat al-hadits. Nah, di antara ulama mensyaratkan syarat-syarat yang positif, syarat ini untuk rawil hadis. Walam ya'tabiruha fi riwayat lughat. Tapi tidak menjadi syarat dalam perawi lughat, perawi bahasa. Perawi hadis oke, harus ada jarh ta'dil. Tapi peribahasa tidak. Ma'anna lughat tajri majral usul hadis. Padahal bahasa itu asal hadis bahasa. Sanadnya bahasa tidak harus menggunakan ukuran sanad hadis, harus adil, dobit, thiqah, mutasil, ada bahasa. Kenapa? Karena itu bahasa, bukan hadis. Loh, hadis itu bahasa. Di dalam hadis juga digunakan bahasa. Gimana kalau rawinya bahasa, perawinya bahasa tidak dinilai dulu? Wa mimma yu'aqidu hadha as-su'al anna al-udaba ta'ala ba'du fi ba'd bitajil taratan bitafsir wa bitafsir taratan ukhra. Nih, para udaba, para pujangga, para sastrawan sering terjadi satu sama lain saling mencela, mencaci, baik dengan anggapan bodoh maupun dengan katakan dia itu fasik, enggak percaya itu. Itu baru rawi lughat, rawi bahasa ini. Di antara satu sama lain mengatakan bodoh itu, jangan percaya, jangan ikuti itu. Wah, itu fasik orangnya itu, jangan ikuti itu.
wal adawah al-hasilah bainal kufiyyin wal basriyyin masyhurah. Permusuhan dalam bahasa antara ulama udaba Kufi dan udaba Basriyin, ulama Basra, ulama Kufah terkenal sekali. Wa nisbat, nah kemudian nisbatu aktsaril muhadditsin aktsar udaba ila ma masyhurah, dan hubungan antara kebanyakan para muhadditsin dengan kebanyakan para udaba sudah terkenal. Wa idza kana kadzalik sarat riwayatum ghairu maqbulah wa hadza tasqatu an darajatil qabul. Kalau demikian, kalau memang harus demikian, maka kebanyakan riwayat bahasa tidak bisa diterima. Kalau begitu banyak bahasa yang harus ditolak, nggak bisa diterima. Wal haq, nah ini kalau Razi itu pendapat anna aktsarul lughati qaribun minat tawatur. Harus selesai, udah selesai nih. Bahasa itu kebanyakannya yang meh tawatur, meh. Wa bihadza tariq yasqutu hadza ta'an. Kalau udah begini ya udahlah, enggak usah diributkan loh, enggak usah dari awal diributkan, pada akhirnya udah di bahasa itu kebanyakan sangatnya meh tawatur, hampir mutawatir. Udah enggak usah diributkan lah. Selesai sudah. Al-masalatul khamsun dilalatul alfadhi ala ma'ani dhanniyah li'annaha mawqufatun 'ala naqliha. Makna yang terkandung dalam lafal itu dhon, dugaan, karena tergantung pada apa? Naqluhat. Ada transformasi bahasa itu ya. Wal i'rab wa tasrifat, tergantung pada i'rab dan tasrif. Ma'anna awwal ahwali tilkal naqilin annahum kanu ahadan. Padahal pertama kali yang mentransfer bahasa itu ahad, orang per orang. Wa riwayatul ahad la tufidu illa dhon. Riwayat dari orang per orang pasti faedahnya adalah dugaan. Wa aidan fatilka dalailu mawqufatun ala adam al-ishtirak wa adam al-majaz wa adam al-naql wa adam al-ijmal wa adam al-takhsis. Kemudian dalil-dalil yang tadi yang untuk menjadikan dasar dari maknanya lafal itu, semua itu harus tidak ada ishtirak, ada gabungan, ya, bersamaan atau gabungan, dan tidak ada majaz, dan tidak ada naql, tidak ada ijmal, tidak ada khusus, wa adam al-mu'arid al-aqli, tidak ada sesuatu yang secara akal bertentangan. Fa inna bi taqdir husuli yajibu sarfu lafzil majaz. Kalau sudah terjadi seperti ini, seperti ada mu'aridul akal, pas itu majaz itu lafal itu, bahasa itu. Wala syakka anna i'tiqad hadzal muqaddimah dhannun mahad wal mawqufu 'ala dhonn aula an yakuna dhonnan. Sudah barang tentu meyakini bahwa muqaddimah ini tadi itu dhon, maka pasti yang menganggap zilalatul afdhul dhon lebih utama. Pasti lebih dhon lagi lah, lebih dhon lagi, tidak yakini, tidak. Al-babu tsani fil mabahith min as-sawt wal huruf ahkamwa wa fi masail. Bab kedua membahas sekitar apa itu suara, apa itu huruf. Beberapa masalah di sini. Al-masalatul awal, al-masalatul ula, dzakara Ibnu Ali bin Sina fi ta'rif as-sawt annahu kayfiyatun tahdhu min tamawuj al-hawa al-mundaghit baina qari'in wa maqru'. Ibnu Sina berpendapat bahwa definisinya suara itu yaitu keadaan terjadi apa? Hawa, gelombangnya hawa yang udara yang menekan antara yang mengetuk dan digeduk. Apa itulah suara. Wa aqul, saya berkata, innama hiya tas-sauti mudrakah bi hissi syam'i. Suara itu bisa diketahui dengan indera pendengaran. Walaysa fil wujudi syai'un adhharu minal mahsusi hatta ya'riful mahsubih. Dan tidak dalam di alam semesta ini sesuatu yang lebih zahir, lebih nyata daripada yang mahsus. Paling nyata yang mahsus. Di alam semesta ini sesuatu yang paling nyata, zahir, ya apa yang bisa diindra.
apa sih indra. Bal hadzal ladzi dzakarahu in kana wal budda fa isyara ila sabab hudutsih. Nah, pendapatnya Ibnu Sina itu bukan sautnya, bukan suaranya, tapi apa yang menjadikan suara terjadi. Itu yang benar. La ila ta'rifi mahiyati. Bukan definisi hakikatnya suara. Pendapat Ibnu Sina itu. Kalau suara kan bisa didengar. Pendengaran itu his, indra, itu indra, his. Sesuatu yang paling nyata ya indra itu di dunia ini. Bukan berarti kaifiyatun tahtun, bukan, definisinya salah itu. Kata Ibnu Razi. Itu sih mengapa terjadi suara, apa namanya? Asal usulnya suara. Al-masalatu tsaniyah. Tapi dia orang definisikan ya. Dia tidak mendefinisikan, cuma menentang terus selesai. Hanya menentang di sini aja. Yuqal inna an-Nazzam Ibrahim an-Nazzam tokoh Mu'tazilah al-mutakallim ahli mukalam kana yaz'um mengira anna as-sauta jismun. Saut itu jisim fisik suara itu. Wa dhulu biwujuh rame-rame membatalkan menentang di pendapat dia dengan beberapa argumen. Minha annal ajsama mushtarikatun fil jismiyah wa ghair mushtarikatun fis saut. Yang namanya fisik itu bersamaan dengan fisik yang lain. Saya fisik, binatang fisik, ini batu ya fisik, pohon-pohonnya fisik. Nah, tapi tidak sama dengan suara. Berarti salah pendapat antum itu. Wa minha annal asama mubsarah. Fisik itu bisa dilihat dengan mata, wa mal musa bisa dipegang. Awal wathanian, wal sayyid kadzalik. Suara enggak bisa dipegang, enggak bisa dilihat. Wa minha annal jisma baqin. Fisik itu tetap permanen. Wasot laisa kadzalik. Suara kan kalau selesai hilang. Wa aqul. Nah, ini walaupun banyak orang menentang nazam, saya berpendapat ini. An-Nazzam kana min azkiya'in nas. Syekh Ibrahim An-Nazzam itu ini gurunya Buluthul Alaf, muridnya Wasl bin Atha, Amr bin Ubaid. Muridnya Amr bin Ubaid, muridnya Wasl bin Atha. Ini tapi gurunya Buluthul Alaf. Al-Alaf punya murid Abu Ali Al-Jubai. Al-Jubai nanti punya murid Abu Hasan Asy'ari. Wa aqul An-Nazzam Ibrahim An-Nazzam kan min azkiya'in nas. Wa yab'ud an yakuna madhabu an-nasut nafsul jismi. Sangat jauh kemungkinannya mengatakan bahwa suara itu jisim rawan, enggak itu. Illa annahu lamma dhaba ila anna sabab hudus sawti tamawjul hawa dhanna al-juhal bihi an yaqulu annahu 'an dhalika al-hawa. Tapi banyak orang salah paham, orang bodoh-bodoh salah paham. Dikira pendapatnya Nazam itu mengatakan bahwa suara itu jisim. Karena apa? Karena Nazam berpendapat faktornya yang menyebabkan lahirnya suara itu tamaujul hawa. Gelombangnya hawa ya. Al-masal tsalitsah. Qala ba'dhum as-sautu istiqaqul asami salbah. Suara itu benturannya antara fisik yang keras. Wa batil. Salah itu. Di anal istiqaq ibarah al-mamasah wa mumusarah wa saut laysa kadzalik. Yang namanya benturan itu sebuah benturan pertemuan yang bisa dilihat. Suara enggak bisa dilihat. Wa qila as-sautu nafsul qar'i wal qala'. Suara itu ketukan. Wa qila law tamujul harakah. Ada pendapat lagi suara itu gelombangnya gerakan. Wa kullu dzalik batil, semuanya salah. Dan hadil ahwal mubsarah. Kalau semua tadi itu bisa dilihat, wasatu ghair mubsar. Wallahu alam. Al-masalah rabi'ah. Qila sababuhu al-qarib tamujul hawa. Memang benar nih. Sebabnya suara itu datangnya dari gelombang hawa. Wala na'ni bitamud harakatul intiqaliyah min mabda' wahid bi'aini ila mutawahid bi'aini. Tapi yang saya hendaki tamawuj itu bukan gerakan
perpindahan dari mabda satu ke mabda yang lain. Bal halatun syabihatun bitawil hawa. Tapi kondisi yang menyerupai gelombangnya udara. Fa innahu amrun yahtu syai'an fa syai'an. Karena itu sedikit demi sedikit terjadi. Di sodamin ba'da sodam. Benturan tabrakan demi tabrakan. Wasukun ba'da sukun. Dan berhenti setelah berhenti. Ya pokoknya itulah. Wa amma sababut tamawjib fa imsasun anif. Adapun sebabnya gelombang tadi adalah memang terjadi yang sangat keras, wahul qara'. Namanya qara', benturan. Awit tafriqun anif, atau perpisahan yang keras. Kalau imsas itu pertemuan yang keras, namanya qara', atau perpisahan yang keras namanya qara'. Wa raja'u tahqiqu hadza ila kutub aqliyah. Kalau mau jelas pembicaraan ini, bacalah kitab saya yang di kitab Aqliyah. Al-masalatul al-khamisah qala Syekh Ibnu Sina fi haddil harf. Ibnu Sina berkata dalam definisi huruf, innahu hay'atun 'aridatun lis-saut. Yang namanya huruf itu apa? Hay'at apa? Sesuatu aja atau hayatun aridatun yang aksidensial, yang baru datang, lisauti bagi suara, yatamayyazu biha an sautin akhar, yang hayah itu bisa membedakan antara suara satu dan suara yang lain. Itulah huruf fil khiffa wa thaqal, baik itu ringan maupun berat. Tamayyuzan fil masmu', perbedaan itu bisa didengarkan, bisa terdengar. Itulah huruf. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang datangnya dari suara. Nah, tergantung nanti suara itu ringan atau berat, itu membedakan huruf satu huruf yang lain. Yang jelas huruf itu terjadi dari suara lah, dari hayya muayyanah. Al-masalatu sadisah al-hurufu imma musawwatah, huruf itu ada kan bisa disuarakan. Wa illati tusam fi nahwi huruful mad wal lin. Huruf mad dan lin, apa? Waw, alif, ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya bisa disuarakan tuh. Wala yumul ibtida biha. Dan enggak bisa dijadikan awal kalam. Au sawmitah wa ma'adaha, atau huruf itu sawmitah mati, jadi selainnya huruf mad. Huruf lain. Huruf mad apa? Huruf mad itu alif, waw kan? Ya kan? Apa? Oh, konsonan. Musuh itu vokal. Huruf itu ada kali bisa disuarakan vokal, ada yang konsonan. Iya. Amal musawwata falasyannaha min hay'atil 'aridul lis-saut. Yang bisa disuarakan itu adalah datang dari sesuatu yang aksendensial dari suara, baru terjadinya. Wa maswamit, adapun hurufnya konsonan, faminha ma la yumkin tamdidu kal ba wa ta wa dal wa ta. Ada huruf yang tidak mungkin dipanjangkan seperti ba, ta, dal, ta. Wa ya la tujad illa fil an. Alladhi akhir zaman, alladhi huwa akhir zaman habsin nafas wa awal zaman irsalih. Yang terjadinya pada akhir zamannya menahan napas dan awal mula melepaskan napas itu. Wa bin nisbati ila saut kan muqtadi bin nisbati khat. Hubungan antara dia dan suara seperti hubungannya antara titik dan garis panjang. Wal an bin nisbati ila zaman, dan hubungannya sekarang dengan zaman, walhasil satu titik lah kira-kira. Wa hadhil huruf laysat bi aswatin wala awad aswat. وإنما هي أمور تحدث في مبدأ حدوث الأصوات وتسميتها بالحروف. Kenapa dinamakan huruf? Hasanah, baik. Dinamakan huruf sangat baik. Li'anna harf huwa taraf. Huruf itu kan pucuk. Lafal harf itu asal maknanya pucuk. Lafal harf itu asal maknanya. Wa hadhil huruf atraful aswat wa mabadiha. Sedangkan huruf tadi, yang namanya huruf tadi apa? Huruf yang apa? Konsonan ya. Itu kan pucuknya.
pucuknya suara itu. Wa minas suwamit ma yumkin tamdidu bihasabi dhahir. Dan di antara suara huruf konsonan itu ada yang mungkin dipanjangkan setelah lahir. Tsumma hadhi ala qismain. Minha madhannul ghalib anna aniyatul wujud fi nafsil amri. Ada yang diduga dia wujudnya pada aniyatul wujud. Apa aniyatul wujud? Wujudnya sekarang itu apa? Wujudnya spontan itu fi nafsil amri. Wa in kan zamaniyya bihasabil his. Walaupun ada zamannya secara kelihatan. Misal ha wal kha. Ha kha itu terjadinya aniyatul wujud. Terjadinya itu. Fa inna dhann anna hadhihi ja'at anatan mutawaliyah kullu wahid minha anil wujud fi nafs amri. Karena bisa diduga bahwa huruf ini ha kha itu wujudnya aniyatul wujud mutawaliyah. Mutawaliyah apa artinya? Wujudnya terjadi ha dan kha itu berturut-turut gitu, apa? Beriringan. Lakinnal his la yash'ur bimtiyaz ba'da an ba'd. Fa yadun harfan wa zamaniyan. Tapi secara indera kita nggak merasa itu satu sama lain bersama saja, nggak ada bedanya. Maka dikira kita huruf yang satu itu satu zaman. Ada zaman beda ya. Ha itu ada itu. Zamannya dua itu. Wa min hamadzon al-ghalib kaunu zamaniyya fi haqiqat sin wa shin. Ada yang perkiraan bahwa huruf itu membutuhkan zaman, yaitu sin dan shin. Fa innaha hay'at 'aridah li-shaut mustamirah bistimrar. Karena sin dan shin itu hay'ah, bentuk yang aksidensial bagi suara yang terus-menerus dengan terus-menerusnya suara itu. Sin, shin, ya, itu. Memutuskan suara itu. Al-harfu la budda ayyakuna imma sakinan aw mutaharikan. Huruf itu ada kalanya mati atau yang berharokat. Wala nuridu bihi hulul harf wasukun fih. Dan ini tidak diartikan bahwa terjadinya pergerakan atau diam pada huruf itu. Orang lakora. Li'annahuma karena harokat dan sukun itu min sifatil asam. Sifatnya fisik. Binatang berjalan, binatang diam, ayam berjalan, kucing diam. Masa huruf berjalan dan diam. Yang mana? Huruf taharik, huruf sukun. Bal murad annahu yujad aqibas samit bi sautin makhsus. Namun hendaki dengan harokat atau sukun itu, yaitu ada diam, ya, orang yang diam setelah bersuara. Misalkan Zaid, jadi sukun itu Zaid. Sukun itu artinya suara dengan suara tertentu itu ya. Setelah suara tertentu ya. Bukan berarti harokat itu jalan, sukun itu diam, itu kan fisik itu. Al-harakatu ab'adul musawwitat. Harokat itu bagian dari yang disuarakan. Wa dalil alaihi anna hadhihi musawwitat qabilatun li ziyadah wa nuqsan. Buktinya yang al-musawwatat itu yang bisa disuarakan bisa bertambah, bisa berkurang. Wala tarafa fi janibin nuqsan illa hadhihi harakat. Dan tidak ada ujung bagi kekurangan yang bisa berkurang itu kecuali dengan harokat ini. Wa li'anna hadhil harakat idza muddat hadhil musawwatat wa yadullu ala qaulina. Harokat kalau dipanjangkan maka akan terjadi huruf yang disuarakan. Jadi harokat itu bagian dari yang disuarakan. Padahal bukan huruf harokat itu. Harokat itu bukan huruf tuh, fathah dhamma jar itu loh, bukan huruf kan, tapi bagian. Kenapa bagian? Karena bisa menjadikan huruf itu panjang atau pendek dalam suaranya itu. Berkurang atau bertambah lah, berkurang atau bertambah. Al-masal tasi'ah
as-somit sabiqun al-musawwatil maksur alladhi yusamma bil harakah. Yang somit, huruf yang somit itu lebih dulu daripada huruf yang disuarakan. Yang kita sebut harakah itu bidalil anna takallum bi hadhihi harakat mauqufun ala takallum bis somit. Buktinya kita membicarakan yang harakat-harakat ini lebih tergantung pada pembicaraan dengan somit. Falau kanat hadhihi harakatu sabiqatun ala hadhihi somit lazimat daur. Jadi enggak, artinya nanti ini ayam dengan telur, dingin gitu, ayam dengan telur. Al-kalam alladhi huwa mutaraqqibun min huruf wal aswat fa innahu yamtanu fi badihatil aqli kaunuhu qadiman. Kalam itu yang jelas-jelas kalam itu tersusun dari huruf dan suara pasti bukan qadim. Pasti nggak mungkin qadim. Liwajhain, ini dalilnya dua nih. Al-awwal, annal kalimata la takunu kalimah illa idza kan hurufun mutawaliyah. Kalimah bisa dinamakan kalimah, kata bisa dinamakan kata. Itu kalau hurufnya berturut-turut. Fasabiq al-munqadim muhdats. Berarti yang gini kan. Misalnya kata aja. Doroba itu kan satu kata tuh. Bisa terjadi kata ada huruf yang berturut-turut. Doroba. Berarti ada yang dulu, ada yang akhir. Wah, itu baru, itu nggak mungkin qadim itu. Berarti kalimat itu, kalam itu baru. Dan nama sabata adamu imtana kidamu. Karena yang sudah pasti tidak adanya itu pasti tidak qadim. Wal atil hal ba'dan kita al-awwal la syakka hadits. Dan yang datang setelahnya berarti baru juga itu. Yang sudah diucapkan selesai, yang akan diucapkan baru. Itu berarti nggak mungkin qadim itu. Wasani annal huruf allati minha talafatil kalimah in hasalat daf'atan wahidatan lam tahsil kalimah. Huruf-huruf itu kalau diucapkan sekaligus, 3 sekaligus, ya nggak jadi kalimah. Nggak jadi kalimah. Li'annal kalimat ats-tsulatsiyah yuqidu wuqu'aha 'ala taqwal sittah. Falau hasalatul huruf ba'd lam yakun wuqu'aha 'ala ba'd tilkal wujuh aw la wuqu'aha 'ala sairiha. Kalimat tsulatsiyah yang mungkin saja terjadi dibolak-balik menjadi 6, seandainya huruf itu diucapkan dengan bersamaan itu, tidak akan terjadi itu. Taqwal bisita itu. Walau hasulat alat ta'akub kan hadis, tapi satu persatu. Nah kalau satu-satu berarti hadis, berarti baru. Enggak bisa sekaligus ucapan kalimat itu. Wahtajjal qailuna bi qidamil huruf bil aql wa naql. Ada yang berpendapat huruf itu qadim. Hujahnya ada dari akal, ada dari naqli. Amal akal. Nih, akal nih. Fahuwa anna likulli wahidin min hadhihi hurufi mahiyah makhsusah bi'tibari tamtazu amma siwaha. Huruf itu satu sama lain punya perbedaan dengan kekhususan. Punya hakikat yang kekhususan. Wal mahiyatu la taqbalu zawal. Hakiki itu, keadaan hakiki, mahiyah itu yang paling pas. Esensi itu tidak bisa hilang. Wala adam, enggak bisa hilang lah, wala adam. Fakanat qadimah. Wa man naql fa huwa anna kalam Allah qadim. Kalam Allah qadim. Wa kalamullah laisa ila hadhihi huruf. Nah, kalam Allah kan huruf ini kan. Kalam Allah itu qadim. Nah, kalam Allah itu apa? Ya huruf itu kan. Fa wajibal qaul bi kitab hadhihi huruf. Maka harus berpendapat wajib bahwa huruf itu qadim. Amma anna kalamullah qadim fali anna lakal sifatu kamali wa adamu sifatun naqs. Kenapa kalam itu disamakan tidak qadim, sifat qadim? Karena kalam itu kesempurnaan. Kesempurnaan sifatnya Allah. Tidak adanya kalam, sifat kekurangan. Jadi kalamullah itu qadim. Falau lam yakun kalamullah qadiman lazim ayyuqal annahu ta'ala qala fil azal naqisan. Bisa ngomong itu sempurna, tidak bisa ngomong kekurangan. Lah kalau sifat bisa ngomong itu tidak qadim,
baru berarti Allah pernah kurang. Berarti Allah pernah nggak bisa ngomong, lalu baru bisa ngomong. Itu nggak mungkin itu. Falau lam yakun kalamullahi qadiman lazima ayyuqal inna ta'ala kala fil azal naqison. Kalau kalam itu tidak qadim, maka Allah mempunyai sifat kurang pada sebelumnya, pada zaman azal. Tuma sorofima la yazal kamilan, kemudian jadi sempurna setelah bisa ngomong. Wa dzalika bi ijma'il muslimina batil. Semua itu batal dengan kesepakatan semuanya. Wa innama qulna anna kalamallahi laysa illa hadhihi huruf biwujuh. Mengapa saya berpendapat bahwa kalamullah ya huruf ini? Alasannya banyak ini. Ahadua qaul ta'ala wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepada kamu Muhammad, lindungi sampai dia mampu mendengarkan kalamullah. Loh, wa ma'lumun annal masmu'a laisa illa hadhihi huruf. Yang didengarkan tadi apa? Huruf kan? Yang nanti akan didengarkan oleh kafirnya tadi, musyrikin tadi, huruf kan? Fadalla hadza ala anna hadhihi huruf kalamullah. Maka jelas sekali huruf itu kalamullah. Wa thaniya anna man halafa ala sima'i kalamillah fa inna yata'allaq al-bir wal hirf bismi hadhihi huruf. Kalau ada orang bersumpah dengan kalau saya mendengarkan kalamullah maka saya begini, bir atau hanas atau baik atau buruk lah. Maka itu kan berarti mendengar huruf kan? Itu mendengarkan apa? Wa thalithuha annahu nuqila bitawatur an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna hadzal qur'anal masmu'al matlu huwa kalamullah. Quran yang kamu dengar, Quran yang didengar, yang dibaca ini kalamullah. Fa munkirhu munkir ma'ruf bitawatur. Maka orang yang tidak percaya berarti tidak percaya dengan hal yang tawatur min diri Muhammad, fa ila ismul kufur. Wal jawab al awal. Annama dzakartum ghairu mukhtassin bimahiyatin duna mahiyah. Fayalzimukum qidamul qul. Jawab pertama tadi bahwa yang kamu katakan itu tidak khusus dengan esensi dengan esensi tertentu, bukan esensi yang lain. Tidak ada ketentuan lah. Tidak tertentu pada esensi tertentu. Fayalzimukum qidamul qul. Berarti kamu telah menetapkan semua itu qadim. Wa anitsani annama dzakartum min al-istidlal khafiyyun fi muqabalatil badihiyah fa yakunu batilan. Yang kamu terangkan dalam istidlal yang kedua tadi samar itu. Tidak jelas bagi orang banyak, bagi orang maka batal dibanding dengan badihiyah. Al-mas'al 11. Idza qulna li hadhihi al-huruf al-mutawaliyah wal aswat al-muta'aqibah inna kalamullah kana al-muradu an al-alfadhun dalatun ala sifatil qa'imati bi dhatillah fa atraqa ismul kalam 'alaiha ala sabil majaz. Ketika kita mengatakan berpendapat bahwa huruf yang bertubi-tubi ini, suara yang bertubi-tubi ini adalah kalamullah, Quran itu loh. Maka yang dimaksud adalah lafal-lafal yang mempunyai arti sifat yang ada pada zatnya Allah. Yang kita baca Quran itu adalah redaksi dari makna yang ada pada zatnya Allah. Yaitu makna itu sifat qadim. Fatraqasul kalam 'alaiha. Kemudian dikatakan itu kalam. Yang tadi saya baca itu loh. Alasan majaz. Itu majaz itu. Wa amma hadithul hilfi wal bir fa dzalika anna mabna al-iman al-'urf. Kalau tadi masalah barang siapa sumpah itu kan masalah tradisi adat, tradisi terbatas itu tertentu lah. Wa idza qulna kalamullah qadim lam na'ni bi illa tilka sifat al-qadim allati madlu hal al-fadl ibarat. Kalau kita berkata kalamullah itu qadim, itu artinya sifat qadimah yang ada di dalam yang ada pada zat Allah yang diredaksikan dengan lafaz yang kita baca. Jadi Qur'annya itu hurufnya yang dibaca bukan qadim itu, maknanya yang qadim. Makna yang qadim. Maka dalam Buddha dikatakan ayatu haqqin. Nah, dalam Buddha gimana? Ayatu haqqin minar rahmani haditsatun qadimatun sifatul mausufil qidami
Ya, Quran itu ya qadim ya hadis. Qadim maknanya hadis ya, bentuknya ini yang dicetak oleh percetakan, ditulis oleh penulis. Ya, hadis. Ya. Wa idza qulna kalamullah mu'jizatun li Muhammad. Kalamullah itu mu'jizatun li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaina bi hadhihi al-huruf wa hadhihi al-aswat allati hiya hadithah. Nah, kalamullah itu mukjizat. Quran itu mukjizat. Apa itu artinya? Huruf ini dan suara ini yang mukjizat. Fa inna qadim kan mawjudan qabla Muhammad. Karena makna yang ada pada zat Allah, yaitu makna yang diredaksikan oleh lafal Al-Quran, itu ada sebelum Nabi Muhammad maknanya. Fa kaifa yakun mujizat lahu? Jadi maknanya bukan mukjizat, yang mukjizat lafalnya berarti. Wa idza qulna kalamullah suwar wa ayat. Ana bi hadzal huruf. Kalau kita mengatakan kalamullah ya surat dan ayat. Ana bi hadzal huruf. Maksudnya huruf ini. Surat kan huruf, ayat huruf. Huruf ini. Wa idza qulna kalamul fasih. Ana bi hadzal alfaz. Kalamullah itu fasih. Itu maksudnya alafannya itu yang fasih. Wa idza syara'na fi tafsir kalamillah alaina bi ayatin hadzal alfaz. Ketika ada seorang atau saya bergegas menafsir Quran, ya nafsir alfaz. Bukan nafsir makna yang qaim bizatillah, bukan. Jadi gini. Allah la yazalu mutakalliman. Allah itu selalu berbicara. Sampai sekarang terus, gak pernah putus. Zatnya Allah dengan sifatnya itu selalu ada, gak pernah putus. Sifat ilmunya sama, basar, qudrah, iradah, kalam, hay. Allah itu qudrah terus, Allah itu iradah terus, Allah itu sama terus, Allah itu basar terus, Allah itu hay terus. Hidup terus, Allah kalam terus. Nah, sebagian, itu kalamnya qadim itu. Sebagian di antara kalam Allah itu diberikan kepada para nabi. Itu sebagiannya saja itu. Diredaksikan dengan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab. Jadi Quran itu adalah bagian kecil dari kalamullah. Quran yang kita baca itu, sedikit sekali itu. Dari kalamullah yang sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Kalau itu la awal wal akhir, sama dengan zatnya. Kalamullah, qudratullah, iradatullah, sam'ullah, basar, la awal wala akhir. Pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, hidupnya, kalamnya, la awal wala akhir. Gak ada permulaan, gak ada akhirnya. Nah, Quran ini itu sebagian dari. Makanya kalau ada MC, saatnya kita mendengarkan, wah, kalamullah itu kurang pas itu. Kurang pas. Quran saja saatnya kita mendengarkan Al-Quran. Saatnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Dari mana kalam ilahi. Salah itu salah. Kalam ilahi itu di sana tuh. Kalam ilahi itu di sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Laisa hiya dzat wala hiya hiya. Laisa hiya dzat wala hiya hiya. Sifat itu bukan zat, tapi juga bukan selain zat. Bukan zat. Artinya ma'ani mafhum. Mafhumnya zat sendiri, mafhumnya sifat sendiri. Mafhumnya adalah maknanya pemikiran kita tuh. Tapi bukan selain zat. Karena ketika kita mengatakan Allah, pasti dengan sifatnya. La yanfasilu. As-sifat la tanfasilu an zat. Paham tidak? Itu mazhab Asy'ari gitu, mazhab Asy'ari. Sifatun qadimatun qaimatun zat laisat hiya zat wa laisa hiya hiya wa laisa ghairuha. Laisa hiya zat wa laisa hiya hiya. Jadi sifat ilmu misalkan. Sifat ilmu itu bukan zat. Mafhumnya makna ilmu dan mafhumnya makna Allah beda dong. Mafhumnya itu manusia. Tapi sifat ilmu tidak bisa berpisah dengan zatnya Allah. Sifat yang 7 lah, bukan ilmu yang 7 tadi. Ma'ani, sifat ma'ani. Begitu kita mengatakan Allah, itu artinya zat dan sifat yang 7 sekaligus bareng. Gak bisa ada yang ketinggalan, gak bisa. Allah itu artinya zat dan sifat yang 7. Kudrata sama basil muhaya kalam. Nah, ini menentang bertentangan dengan pendapatnya Mu'tazilah mengatakan sifatnya zatnya itu. Sifatnya zatnya itu. Kata Mu'tazilah. Kalau sifat Allah punya 7, kata sifat Allah punya 7 sifat ma'ani. Nanti sifatnya qadim apa hadis. Kalau hadis nggak mungkin. Masa Allah qadim zatnya, hadis sifatnya. Kalau qadim,
ta'addadatil qudama. Yang qadim kok banyak sekali sampai 8, zat Allah dan sifatnya 7. Orang Kristen mengatakan 3, qadim aja kafir. Itu kata Mu'tazilah. Sifatnya Allah zatnya itu, qudra ya zatnya. Misalkan Allah qadirun bi qadratin hiya dzatuh. Allah alimun bi ilmin hiya dzatuh. Itu Mu'tazilah. I'lalnya betul i'lalnya, i'rabnya begitu. Nah, itu di rad oleh Imam Asy'ari, sifatnya Allah itu bukan zatnya, apa? Mafhumnya. Maknanya itu bukan zatnya, ilmu. Ya ilmu dong. Kalam ya kalam. Masa zatnya? Mafhum sifat, bukan mafhum zat. Nah, kemudian yang kelaisat hiyah tadi nggak bisa tadi, ini mengkanter pendapatnya atau akidah orang Kristen. Kristen mengatakan Allah punya sifat kalam, kalimah. Kalimah bisa mental. Jelenggereng jadi tajassud. Apa jelenggereng tajassud apa tajassud? Anthropomorphism, ya gitu ya. Wujud menjadi wujud, jadi Yesus itu. Dari Nabi Isa itu Yesus itu kalamullah itu. Tapi kalamnya menjelma jadi manusia. Jadi kalau dikatakan kalau gitu Allah nggak punya kalam sekarang. Setelah menjelma jadi manusia, wah sulit itu. Dikejar gitu orang Kristen kasih kesulitan. Jadi kalau kamu ingin benar, kamu jadi orang benar selamat itu. Ikuti orang itu. Yesus itu akidah Kristen. Kamu ingin benar, ingin selamat dunia akhirat, ikut itu. Nah, kalau kita enggak, kalamullah sebagian kecil jadi Quran. Kalau kamu ingin bahagia, ikut Al-Quran. Lafal yang meredaksikan maknan qaimun bidzati. Kamu ten. Quran yang kita baca ini adalah alfaz yang mengandung dilalah ala maknan qaimun bidzati ta'ala. Kalau kamu ingin selamat, ikuti bacaan Quran. Kalau Kristen enggak, kalimatnya turun jadi manusia. Kalau kamu ingin selamat, ikuti orang itu. Jadi kalau kita jelenggernya jadi bacaan, tapi bukan kalamullah itu turun jadi jelengger, enggak menjelma jadi kita, tidak. Diwahyukan kepada Nabi, disuarakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menerima dengan bahasa Arab. Tapi bukan berarti menjelma jadi ini, enggak. Enggak ada jelma-menjelma di sini, tidak ada jelma-menjelmaan, enggak ada. Kalamullah itu qaimun bidzati, la awal wala akhir, sebagian kecil diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan redaksi bahasa Arab. Itu sebagian kecil dari makna kalamullah. Ya Allah tetap kalam terus-menerus kalam, terus-menerus kata kalam. Walaupun Quran sudah turun, tetap terus-menerus. Nah, ada lagi yang sangat yang moderat ini. Ya kita mengatakan bahwa Yesus kalamullah juga bukan berarti itu jelmaan kalimat yang enggak. Tapi itulah makhluk yang sempurna. Seperti kalamullah. Seakan-akan kalimat itu. Itu yang ilmiahnya, itu ilmuannya orang Kristen. Tetap aja menganggap Tuhan juga akhirnya. Walaupun dia belok dikit. Tidak menganggap dia itu berarti kalamullah. Itu kalimat menjelma, tidak. Tapi artinya adalah manusia paling sempurna. Atau wujud paling sempurna. Supaya bisa diikuti oleh kita. Supaya kita bisa dicontoh. Tuh ikuti itu wujud itu. Kalau kamu ingin selamat, yang ideal, ikuti itu. Tapi masalahnya adalah menganggap Yesus itu qadim itu. Dan nanti perdebatan antara Katolik dan Ortodoks sangat panjang. Ketika Yesus disalib, hari Jumat disalib, hari Minggu bangkit. 3 hari itu ada Tuhan tidak? 2 hari ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Itu Tuhan ada yang mengatakan tidak. Yang disalib anaknya, yang Tuhan Bapa masih. Oke. Nah, sekarang berarti antar Bapa dan anak beda dong tabiatnya. Hakikatnya beda dong hakikatnya. Berarti yang sudah disalib cuma anaknya, bapaknya enggak, beda. Yang Ortodoks enggak sama. Tabiatnya sama, kehendaknya sama, kekuasaannya sama. Satulah, hakikatnya satulah. Jadi kalau begitu disalib, enggak ada Tuhan alam ini. Iya. Sampai terpaksa dijawab iya, terpaksa itu. Yang Ortodoks. Jadi menurut Ortodoks 2 hari alam itu pernah tidak ada Tuhan. Ketika disalib.
Karena permasalahannya antara bapak dan anak itu satu irodah apa tidak, satu tobiah apa enggak lah, satu tabiat atau beda tabiat. Al-Fatihah.